Walaupun di jam pulang kerja? Iya. Oh, Gue bakal oke. pura-pura tidur deh kayaknya. Orang daerah itu lebih halus gitu ya. Jadi lebih kayak halus kadang-kadang, nih mereka ngomong apaan ya, Iya, gitu, iya. nggak kedengeran gitu. Legalitas tuh penting banget, karena kalau misalnya lu nggak ada legalitas, usaha lu tuh bakal stuck di sana-sana aja. Dulu tuh urus halal lumayan susah gitu. Iya, Makanya orang-orang, apaan sih, orang mau cuma jualan cilok doang, Iya, ngapain gua gitu. bikin halal gitu. Iya. Tapi sekarang sih udah dipermudah sama pemerintah gitu. Yes, thank you banget ya udah datang ke Sama podcast gua. aman-aman. Nah, lo lagi sibuk ngapain sih? Gue sekarang sih lagi sibuk kerja aja sama kuliah. Kuliah gue lagi ambil Ilkom, Wah, ilmu komunikasi. luar biasa nih. Emang ada tujuan ke apa ya, ke pekerjaan-pekerjaan yang di media atau seneng apa ya, public speaking atau Sebenarnya enggak sih. enggak ya? Sebenarnya pengen psikologi sih. Oh, gitu. Cuman kan psikologi nggak ada kelas malam ya, nggak ada kelas karya Oh, gitu. oke, Kan. ya, Ada ya, sih ya, beberapa, ya. cuman kayaknya nggak ada sih, jarang-jarang ada lah gitu. Ya, Jadi ya yang paling cocok dengan apa yang gue lakuin Oke. sekarang ya Ilkom sih, ngobrol-ngobrol, Ilkom. ngomong-ngomong depan orang gitu-gitu. Wah. Tapi nggak kepikiran sampai ke media sih kayaknya. Gitu. Nggak media sih. Ya kan, tidak menutup kemungkinan someday itu Iya, kan. nanti gue ke media tapi ganti lu di sini. Aduh, jangan dong. Kita harus tetap berkolaborasi. Oke. Itu lebih bagus ya. Oke. Btw ini baru pulang kerja ya? Ya, baru pulang kerja. Naik apa biasanya kalau pulang? Gua biasanya kalau pergi tuh naik busway. Biasa lebih dekat sih, lebih cepat. Iya. Tapi itu kalau pagi. Tapi kalau misalnya gua ke arah balik ke rumah, itu bisa 2 jam di jalan. Iya. Tapi sumpah nih, gue pernah pengalaman ke kantor naik busway. Gila, itu lama banget ya. Apalagi dari arah Depok gitu kan. Aduh, nggak lagi deh Tapi kayaknya. sebenarnya itu tergantung sih. Tergantung ya? Arah mana dulu. Oh gitu. Kalau misalnya ke arah Jakarta Kota itu sepi, nggak terlalu rame gitu. Iya. Tapi misalnya ke arah Blok M, ke arah mana itu tuh rame banget biasanya. Iya. Waktu itu sih kantor gue di arah di daerah ini ya, Kemayoran ya. Jadi kan agak jauh juga rame ya. Nah, gue juga nggak terlalu paham jalanan juga gitu waktu itu. Tapi kalau pulang biasa gue lebih sering naik kereta sih sekarang sih. Oh gitu. Karena kalau kereta 1 jam bisa nyampe, tapi Iya. gue harus lari-lari gitu. Lari-lari dan kalau di bus kan gue bisa tidur gitu, Iya. tidur atau nggak berdiri sih. Iya. Kalau di kereta biar cepet gue biasanya lari-lari gitu. Tapi lo berarti dari ini ya, apa? Yang ke arah Bogor atau ke arah sebaliknya? Gue Lawan arah berarti ya? Gue kan di Grogol kan. Oh ya. Ke arah Bogor dulu kalau pergi ya. Iya, ke arah iya. Bogor. Tapi kalau pulang ya gue ke arah Tangerang. Oh, jadi nggak terlalu pepes gitu ya, nggak? Ke arah Manggarainya sih Pepes? enggak. Oh, enggak. Tapi pas ke arah Tangerangnya tuh pepes. Oh iya, betul karena ke arah ini Iya. pulang. Iya, sama Malah gue kan. lebih parah ini sih, orang-orang yang pulang ke Tangerang sih, karena gue nggak pernah ke arah Bogor sih sebenarnya. Iya. Karena orang di Tangerang tuh sensi banget, lebih parah, lebih barbar lah. Gitu. Iya. Tapi sumpah sih itu apa ya, namanya pulang kerja gitu ya. Iya, Orang iya, capek dengan emosi segala apa yang ditemuin di hari itu gitu. Terus masuk ke kereta, desek-desekan itu sumpah gila. Tapi ketika gue milih transportasi lain kayak busway pun ya sama macet. Jadi ya udahlah, nikmati aja gitu kan. Kalau lu kayak gitu nggak sih? Tergantung sih. Iya. Tergantung. Gimana? Kalau misalnya menikmati, gue lebih sering nikmatinya Transjakarta sih. Transjakarta. Karena kadang-kadang sepi, jadi bisa tidur gitu. Walaupun di jam pulang kerja? Iya. Oh, Gue bakal oke. pura-pura tidur deh kayaknya. biar Oke. nggak disuruh berdiri gitu. Iya. Tapi kalau di kereta tuh nggak tahu, orang-orang tuh bener-bener sensi banget gitu. Sampai disuruh gantian berdiri lah atau apapun gitu. Jadi lebih enak sebenarnya Transjakarta sih, dan AC-nya lebih dingin sih sebenarnya sih. Iya. Dan memang sih jam pulang kerja, apalagi gue ke arah Bogor ya, kereta Bogor ya di Depok gitu. Wah, itu gila Tapi banget. masih mending kalau di Bogor tuh keretanya tuh lebih cepat gitu. Apa ya? Setiap menit tuh ada. Iya, banyak memang banyak. Setiap 10 menit ada. Kalau di Tangerang gitu tuh kayak 15-20 menit. Agak jarang gitu ya. Jarang, iya. Jadi keburu numpuk lagi orang yang datang ke stasiun ya. Numpuk lagi, gitu. Tapi mungkin karena
manusianya banyak juga ya, karena tetap aja padat gila, apalagi jam ya sekitaran jam 5 sampai jam 7-an gila. Kacau. Makanya kadang gue lebih seneng ini sih stay dulu di kantor gitu kan, sambil apalagi sekarang nih podcast kayak gini kan, ini sebetulnya bisa sambil ya nungguin waktu biar apa ya di kereta lebih nggak terlalu rame kayak gitu. Pada duluan kayak Bogor mereka. Ya betul itu. Karena sumpah kadang nggak kuat gitu kan, apalagi ya aroma pulang kerja ya kan, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Itu salah satu transportasi yang menurut gue lebih efektif karena cepetnya itu loh, dan terjangkau juga sih kalau menurut gue ya. Nah, berarti lo kesibukan di kantor ngapain aja sekarang? Di kantor gue tuh di bagian pendampingan UMKM. Gimana tuh? Kalau yang gue pegang itu pendampingannya tuh lebih ke arah pendampingan legalitas buat UMKM, izin usahanya, sama ke digital marketingnya. Oke. Secara digitalisasinya. Berarti lo akan apa ya, kerjaannya sehari-hari berhubungan langsung, interaksi langsung sama orang-orang dong. Betul. Iya. Nah, masih relate dong sama pendidikan yang lo ambil, komunikasi. Masih relate sih sebenarnya sih. Masih cocok sih. Iya, berarti nggak ini banget ya. Maksudnya kerjaan pun masih di bidang itu juga gitu kan. Oke. Itu biasanya untuk mendampingi UMKM itu apa ya, ke seluruh Indonesia atau ada apa ya khusus di mana gitu atau lembaga apa? Ada nggak sih? Kita sebenarnya seluruh Indonesia sih, karena kan UMKM-nya juga UMKM-nya instansi gitu kan. Jadi udah tersebar di mana-mana lah, dari Aceh sampai Papua semuanya ada gitu. Jadi rata-rata berkomunikasi juga sama mereka tuh. Tapi uniknya itu sih karena gue orang Jakarta ya, jadi ngomong sama orang daerah gitu. Iya, jadi kayak hal baru banget gitu. Kalau Jakarta kan orangnya lebih kayak apa ya? Lebih kayak galak gak sih atau enggak ya? Iya, mungkin orang daerah itu lebih halus gitu ya. Kayak kadang-kadang nih mereka ngomong apaan ya, kedengeran gitu. Tapi itu jadi kendala lo ketika lo menyampaikan sesuatu atau lagi bikin acara mungkin ya? Iya, itu jadi kendala karena kayak sebenarnya mereka paham nggak ya gitu. Dan mereka paham, ya jadi bingung lah gitu. Itulah tantangannya mungkin ya. Iya, salah satu tantangannya sih itu. Berarti udah banyak yang daerah-daerah yang lo kunjungi dong. Asik dong kalau gitu, di samping lo kerja itu bisa keliling-keliling juga mungkin ya. Sebenarnya kalau keliling nggak terlalu banyak keliling sih, lebih sering by call. Online gitu ya. Iya. Oke. Sekarang memang ya apa-apa lebih dipermudah sih dengan itu. Berarti ketika lo mendampingi itu tuh kan nggak mungkin apa ya, maksudnya dengan latar belakang orang-orang yang berbeda-beda, apalagi yang lo bilang tadi di daerah-daerah gitu kan ada perbedaan karakter mungkin ya. Itu berarti tantangan yang apa ya, yang benar-benar lo rasain apa sih? Sebenarnya tantangannya banyak ya. Tapi yang benar-benar berasa tantangan tuh harus sabar banget sih. Karena pertama kan mayoritas UMKM nih kan itu kan ibu-ibu, bapak-bapak kan. Dan apa ya, mengajarnya tuh perlu ekstra banget gitu. Karena mungkin mereka emang gak terlalu paham teknologi kan. Sementara kita udah di zaman teknologi makin kenceng gitu. Jadi kadang-kadang ngajarnya tuh perlu sabar banget. Gimana cara berjualan di sosial media, di marketplace, gimana cara bikin konten-konten yang menarik itu susah banget gitu. Dan itu gak bisa yang perlu kayak 1 hari 2 hari diajarin gitu. Itu kayak mereka harus belajar sendiri gitu. Dan itu ya itu sih harus sabar banget, harus ekstra sabar gitu. Iya. Kayak ngajarin nyokap bokapen HP gitu dari jatuhnya gitu. Betul. Agak harus ekstra gitu. Iya, ekstra banget gitu. Tapi gue melihat fenomena sekarang itu ya, maksudnya orang-orang ayo wirausaha gitu kan, termasuk pemerintah gitu kan, harus ya udah kalau misalkan lo jadi karyawan ya tahapannya akan seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalkan berwirausaha ada kemungkinan ya ketika usaha lo tiba-tiba jalan, tiba-tiba besar, wah itu cuannya kan luar biasa gitu ya. Sebenarnya orang-orang yang lo dampingin di lapangan itu seperti itu, ataukah memang mereka memang khusus ya gue ingin wirausaha gitu, atau ada ada lembaga yang memang menaungi mereka untuk wirausaha? Sebenarnya emang ada lembaga yang menaungi buat mereka ajak buat coba nih buka usaha gitu. Dan itu difasilitasin sama lembaga itu gitu. Tapi
beberapa juga emang ada yang punya kemauan sendiri gitu sih. Jadi emang beda-beda sih sebenarnya latar-latarnya. Cuman beberapa emang yang kayak gue pengen buka usaha tapi dijadiin sampingan aja karena itu sebagian masih kerjaan sampingan mereka lah, masih ada kerjaan lain gitu. Termasuk kayak gue ya, gue pernah mikir sih kalau misalkan suatu hari kalau misalkan gue tiba-tiba nggak kerja gitu kan, tapi gue masih usia produktif gitu kan, gue sebetulnya pengen ini juga sih, pengen buka usaha sampingan gitu. Tapi kan waktunya nggak kekejar ya, apalagi yang gue nggak ada basic usaha sebelumnya gitu kan, tiba-tiba memutuskan gue harus kerja dan pulang kerja mungkin memikirkan untuk wirausaha. Sebetulnya mungkin itu apa ya, bisa aja gitu kan, bisa aja dengan pola kayak gitu masih bisa tetap gue lakuin, cuman kayaknya akan tantangan banget kan. Nah ada satu lagi, kalau misalkan mungkin ini lebih efektif, tapi ini termasuk cara yang nekat ya, karena gue kepikiran kalau misalkan gue resign kerja, terus gue bener-bener usaha gimana ya, tapi gue nggak ada basic usaha juga, takutnya ya buang-buang modal gitu kan. Yang lo dampingin itu sebetulnya ini nggak sih, kayak ada apa ya, ada arahan-arahan atau cara-cara juga nggak sih, atau cuman sekedar mendampingi aja gitu? Kayak gimana sih gambaran yang lo dampingin? Karena gue ngelihatnya pendampingan itu kan orang yang udah mulai usaha dan lo dampingin gitu kan, atau lebih luas lagi dari itu sebetulnya pendampingan wirausaha itu kayak gimana sih? Sebenarnya pendampingan yang lebih sering gue lakuin ya, itu kan dari segi legalitas sama marketingnya kan, digitalisasinya. Jadi ya ini sih, kayak gue bakal nanya pertama, kalau mereka baru mulai usaha, ya gue bakal nanya udah ada izin usahanya belum gitu, minimal punya NIB gitu. Nah setiap orang yang punya usaha tuh minimal harus ada NIB. NIB itu tuh ibaratnya kayak KTP mereka gitu loh. Jadi misalnya lu mau naik motor, lu harus punya SIM kan. Nah NIB ini salah satunya fungsinya itu buat lu bisa jualan nih. Mau lu jualan apa, kopi di pinggir jalan, kayak lu harus ada NIB gitu. Jadi gue bakal nanya lu udah punya NIB belum? Kalau belum ada ya udah bikin gitu. Nah udah punya NIB itu tuh bisa kemana-mana. Lu bisa ajuin PIRT, bisa ajuin apa legalitas lainnya gitu. Dan itu apa ya, legalitas tuh penting banget, karena kalau misalnya lu nggak ada legalitas, usaha lu tuh bakal stuck di sana-sana aja. Dan itu tuh banyak banget orang yang stuck karena nggak punya legalitas. Padahal kalau misalnya lu punya legalitas, lu punya BPOM lah, apalah, itu tuh lu bisa berkembang banget, bisa apa ya, kirim produk lu kemana-mana, ke nasional lah gitu. Kedua, lebih sering ini sih ke digitalisasinya sih, kayak udah dimasukin belum produknya. Sekarang lagi trennya kan TikTok Shop kan. Iya betul. Udah belum, udah coba itu belum, bikin konten kreatif terus dimasukin ke TikTok gitu. Nah itu lebih, sekarang orang lebih tertarik ke arah situ sih. Dan dari segi digitalisasi tuh orang-orang kayak wah iya benar juga ya, ternyata omset gue lumayan naik gitu. Sebenarnya emang nggak terlalu pendampingan yang sampai naik kelas banget, tapi dari situ tuh udah lumayan kelihatan loh. Yang simpel-simpel dulu aja gitu. Tadi kan lo sempat nginfoin ke gue kalau misalkan lo terkait legalitas ya, berarti di dalamnya termasuk ada label halal juga ya, kayak gitu, ngurus-ngurus. Itu kan tahapannya, ada tahapan-tahapan ketika misalkan gue pengen buka usaha dan udah ada produk untuk diterima, mungkin salah satunya kan ada legalitas apa yang label halal yang gitu-gitu kan. Nah gue denger nih akhir-akhir ini sempet ini ya, denger isu, mungkin lo juga denger gitu, kalau misalkan orang dengan penjual yang gerobakan nih, yang kayak misalkan contohnya cilok atau apa yang makanan-makanan atau jajanan-jajanan itu harus ngurus label halal juga gitu kan. Nah, gue mikirnya gini, kalau misalkan jualannya itu baru start dan taruhlah jualan yang apa ya, yang ringan-ringan gitu kan di gerobak, terus baru seminggu 2 minggu nggak jalan, itu kan sementara label halalnya udah diurus duluan, itu kan mungkin modalnya akan jauh lebih gede daripada modal usahanya. Sebenarnya lo ngelihat itu tuh efektif nggak sih, kalau apa ya, sebuah keharusan yang urgent banget diurus, atau sebetulnya gimana? Kalau menurut gue dulu tuh urus halal lumayan susah gitu. Makanya orang-orang apaan sih, orang cuma jualan cilok doang gitu, gitu. Halal gitu. Tapi sekarang sih
udah dipermudah sama pemerintah gitu. Oh, buat justru pengurusan halal. dipermudah ya. Jadi ada pengurusan secara online dan itu self declare gitu. Jadi mau usaha cilok pun itu bisa diurus secara mandiri dan itu sifatnya self declare, itu kayak mendeklarasikan secara mandiri kalau produk gue tuh halal loh sebenarnya gitu. Jadi taruh label halalnya tuh dengan cuma-cuma sebenarnya sih, nggak, kalau halal kan harus di itu kan diuji di apa gitu. Yang ini tuh cara mandiri gitu. Jadi semisalnya keharusan sebenarnya kalau sampai sana mungkin agak sulit. Iya, sulit ya benar. Gitu. Tapi semisalnya para UMKM pengen kasih apa ya, pemahaman ke orang-orang, oh kalau ini produknya gue jual halal loh, itu juga boleh sih gitu. Berarti lo termasuk ngedukasi kayak gitu juga dong Iya, ke UMKM binaan lo di itu. Wah, menarik ya. Jadi di samping kerja mungkin ya banyak manfaatnya juga ya ke orang-orang banyak gitu. Betul. Wah, itu luar biasa sekali sih. Gue juga pengen gitu kan kalau misalkan di samping kita kerja punya ada nilai plusnya gitu ya, ada hal yang bisa ada manfaat gitu. Tadi kan selain ini ya, maksudnya selain legalitas, lo juga pendampingannya dari segi digitalnya gitu kan. Kalau untuk digital kan era sekarang yang memang sangat renyah gitu ya, karena apa-apa digital dan justru dipermudah gitu kan. Lo ngelihat fenomena misalkan pengusaha atau UMKM yang lo bina itu usahanya langsung di digital gitu kan. Itu sebenarnya dari segi bertahan sejauh mana gitu, lo tahu sampai ke situ nggak sih? Sebenarnya kalau gue lihat kebanyakan bertahan sih. Bertahan. Tapi dari segi digital tuh mereka harus ya itu konsistensi, karena update terus produknya, terus buat terus kontennya gitu. Walaupun kontennya belum ada dilihat orang gitu, tapi semisalnya konsisten membuat di-upload terus, itu menurut gue masih menandakan bahwa usaha mereka tuh bertahan gitu. Ya. Nah, kalau misalkan gue nih, berarti gue nih yang sebagai karyawan aja nggak punya usaha tapi punya pikiran ke situ gitu ya. Berarti gue harus ini dong, pertama gue punya produknya dulu, menguasai produk sampai dengan legalitas dan lain-lainnya, itu harus di awal berarti ya, tahapan awal. Setelah itu pemasaran, atau memang bisa dibalik sebetulnya gue yang ringan-ringan aja, bukan gini ya maksudnya, karena itu kan soft skill ya untuk digital marketingnya gitu kan. Gue mempelajari digital marketingnya aja dulu gitu, produknya ya udah belakangan ketika gue udah punya skill, nanti gue akan produknya apa aja gitu. Sebenarnya efektif nggak sih ya kayak gitu? Menurut gue enggak sih. Ketika lu udah punya usaha, hal berikut yang harus lu lakukan itu ya legalitas gitu. Karena misalnya lu nggak punya NIB tadi itu ya, lu nggak bisa tuh masukin produk lu kemana-mana gitu. Nggak bisa dipasarin di mana-mana gitu. Ya ujung-ujungnya jual ke tetangga dengan berdasarkan kepercayaan itu. Tradisional lagi ya, balik lagi ke tradisional. Sementara sekarang udah ini ya dikasih kemudahan gitu kan. Apalagi kan orang-orang pengen ini kan pasarin produknya. Oke, gue mau di Indonesia semuanya gitu. Sementara mau pasarin di Indonesia semuanya butuh legalitas gitu. Minimal ada NIB gitu. Jadi harus legalitas dulu lah. Wah, kalau lu sendiri sebenarnya punya ini gak sih di samping lo kerja dan kuliah ya? Lo punya usaha, entah itu jualan apa atau misalkan baru kepikiran atau justru udah berkembang gitu. Ada nggak? Kalau gue sih belum pengen buat jadi UMKM ya. Kenapa tuh? Gue lebih kayak oke lah jadi mentornya aja gitu lah. Karena pertama emang belum ada waktu aja sih, karena kerja dan kuliah juga malam kan. Tapi kalau ngomongin suka ya suka aja sih. Dulu gue pernah beberapa kali ikut bazar gitu, jualan makanan. Dan itu seru. Tapi untuk skill mungkin karena lo sering berinteraksi dan mungkin mengedukasi juga, mungkin tanpa harus ikut pelatihan lo udah ada basic ya berarti ya. Iya, basicnya sih untungnya. Wah, jadi kalau tinggal ngejalanin aja sebenarnya. Iya, itu benefit banget sih. Di samping lo bekerja, nanti ketika someday lo pengen usaha ya tinggal jalan aja gitu kan. Wah, luar biasa sih. Balik lagi ke yang pertama, ke pendampingan UMKM itu kan kadang mendampingi daerah walaupun kadang online gitu ya. Nah, itu adalah sih hal-hal unik atau menarik yang ini ya, selama ya kan mungkin ketemu karakter-karakter yang beda-beda gitu. Itu ada nggak sih? Banyak sih. Pertama mungkin
ada yang diem aja, tapi juga banyak juga yang bawel banget orang-orangnya gitu, kayak sekalinya ketemu kayak nih cobain dong produk saya dong, cobain dong. Jadi semisalnya ketemu 20 UMKM, semuanya 20 ngasih produk tuh, suruh cobain, disuruh bikin testimoni, enak nggak gitu. Itu menarik sih karena wah ternyata misalnya ada 20 orang ya, produknya misalnya ada yang sama, tapi beda-beda, ikan bandeng, ikan apa gitu, beda-beda gitu. Jadi itu jadi suatu hal yang penting sendiri sih. Terus yang kedua mungkin itu ya, kan kita tadi udah ngomongin konten-konten ya. Mereka tuh buat konten tuh justru ibu-ibu lebih sering buat konten gitu. Konten yang aneh-aneh sih, tapi menjual gitu. Tapi ada juga konten-konten yang tidak menjual gitu. Contohnya dia bikin konten nih, dia pegang produk, dia pikir seenggaknya gue udah bikin video, tapi video Denari megang produknya gitu. Harusnya kan kita beli produknya, bukan Denari. Iya betul. Nah ini menarik sih, karena berarti tipikal yang bisa untuk endorse ya sendiri gitu, itu harus orang-orang yang narsis berarti. Betul. Harus narsis. Iya, harus narsis. Kalau ini usaha udah ada, cuman orangnya pendiam gitu, nggak malu di depan kamera, agak susah berarti ya. Benar, karena kalau kita punya produk tapi kita nggak jualin, nggak ada yang beli nanti kan. Iya, menarik. Nah berarti banyak hal-hal yang unik ketika misalkan di lapangan, dan itu akan sangat someday mungkin akan menemukan hal-hal baru lagi gitu kan. Seru banget sih ini obrolan kali ini, gue semakin mantap sebenarnya yang kalau misalkan someday gue mungkin entah tidak bekerja lagi atau mungkin sambil kerja gue punya usaha, ya gue semakin mantap aja sih, karena peluang sih, ngelihat peluangnya. Gue pengen ngemanfaatin semaksimal mungkin gitu kan, karena gue nggak tahu kenapa ya, dari dulu emang selalu pengen punya usaha gitu. Pengen buka apa emang itu? Lebih ke kuliner sih. Nah, tapi kan online, untuk jualan online itu harus makanan yang awet ya. Oh iya benar. Kalau misalkan kayak catering gitu, susah, agak susah ya, karena ya ada batas buat ketahanan buat dikonsumsinya kan paling maksimal 24 jam gitu ya. Itu sih kayak ya sesederhana mungkin jualan makanan ringan kayak gitu sih, tapi kayak tertarik kalau ada orang yang punya usaha, terus gue lihat kadang gue ngelihatnya dari sisi ini ya, kadang orang mungkin nggak cuma gue doang gitu kalau ngelihat dari sisi suksesnya udah kayak gimana gitu kan, sementara kadang gue nggak ngelihat proses perjuangan dia gimana gitu. Nah, sementara lo mungkin karena mendampingi banyak referensi dong, kayak ada latar belakang kayak gini, latar belakang seperti ini yang lo lihat di lapangan gitu. Nah, mungkin lo jauh lebih ini sih kalau berdua, mungkin start duluan barangkali. Oh iya, bisa. Ya. Semoga ya. Nanti infoin gue ya. Nanti call nih. Ya, barangkali nanti lo datang lagi ke sini, mampir lagi ke sini, udah bawa produk. Boleh, nanti gue kayaknya 20 produk ya. Wah, cari di sini semua. Boleh banget nih. Oke deh, aduh, thank you banget nih udah nemenin ngobrol-ngobrol di sini, udah sharing-sharing pengalaman juga. Seru banget sih, gue juga jadi dapat insight ya. Maksudnya apalagi teman-teman mungkin yang di sini lagi nonton juga, semoga misalkan yang lagi kesusahan atau lagi bingung mau nyari referensi untuk mulai usaha, ya bisa lah. Oke, thank you Nius, udah mampir. Berarti sekarang langsung pulang ya? Iya, langsung pulang dong, udah malam ini. Oh iya, sorry banget nih, gue nganggur nih. Hujan lagi nih. Mungkin ini ya, karena di luar hujan juga, dan daripada lo nunggu atau misalkan scroll doang, ini kan sharing-sharing bermanfaat juga kan. Dan mungkin someday gue akan ngundang lo lagi. Boleh, nanti undang lagi ya dengan topik-topik yang berbeda ya. Ya, siap. Oke, thank you banget ya. Siap. Thank you. Oke, thank you teman-teman juga. Thank you.